Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran katsiran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah video pembelajaran. Semoga dengan video ini menambah pemahaman kalian tentang materi yang akan dibahas pada hari ini ya. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap ya untuk belajar? Saya harapkan kalian semua tetap semangat untuk belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas hadis tentang keutamaan memberi. Oke. Jadi setelah menyimak video pembelajaran ini, saya harapkan nanti pada akhirnya kalian dapat yang pertama membaca hadis tentang keutamaan memberi, yang kedua menuliskan hadisnya, yang ketiga menerjemahkan hadis, yang keempat menyimpulkan isi pokok dari kandungan hadis, dan yang kelima mencontohkan penerapan sifat suka memberi. Semoga ya, amin, Allahumma amin. Sudah siap untuk mendengarkan pembacaan hadis tentang keutamaan memberi? Siap ya insyaallah. Oke, bismillah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta. Adapun tangan di atas itu ialah yang menafkahkan atau memberi, dan tangan yang di bawah ialah yang meminta. Muttafaq alaih. Ini adalah salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis riwayat Bukhari itu terdapat pada nomor 1338, dan pada riwayat Muslim itu terdapat pada 1716. Oke, next. Ini ada beberapa mufradat dari potongan-potongan kosakata dari hadis ya, bisa disimak. Untuk dijelaskan nanti kalian lihat di buku paket, buku pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 ya. Di sini Ibu hanya sepintas menayangkan slide-nya. Nanti pada saat pembelajaran tatap muka di kelas, kita bahas lebih lanjut lagi tentang kata per kata dari mufradat hadis tentang keutamaan memberi ini ya. Oke, sekarang kita masuki isi kandungan hadis. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke, dari hadis tadi ada beberapa istilah yang perlu kita jabarkan. Ada kata yang pertama itu tangan di atas, kata yang kedua ada tangan di bawah. Nah, Ibu jelaskan di sini bahwa tangan di atas itu artinya adalah orang yang suka memberi, sedangkan tangan yang di bawah itu artinya orang yang suka meminta. Nah, tangan yang di atas orang yang memberi itu jauh lebih mulia daripada tangan di bawah orang yang meminta. Nah, Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk memberi atau bersedekah dan mengutamakan keluarga dalam mensedekahkan harta kita ya. Kemudian kerabat, tetangga, fakir miskin, duafa. Duafa itu adalah orang yang lemah. Misalkan saja orang yang sudah tua renta tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, maka kita boleh sangat dianjurkan bersedekah kepada mereka.
kemudian orang yang lebih membutuhkan bantuan ya. Du'afa ini juga contohnya ya, orang yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya saja mereka memiliki cacat di tubuh mereka sehingga mengurangi ruang gerak mereka dan dapat menghambat mereka dalam mencari nafkah. Jadi kita boleh bersedekah kepada mereka, sangat dianjurkan malah ya. Dalam memberi kita harusnya bersifat ikhlas, jangan diungkit-ungkit lagi ya, agar terhindar dari sifat riya. Nah, berdasarkan hadis tadi ada beberapa sifat yang harus kita miliki. Yang pertama harus suka memberi. Yang kedua kita harus bekerja keras agar tidak menjadi orang yang peminta-minta. Yang ketiga kita harus rajin belajar. Oke, lanjut. Nah, adapun sifat-sifat yang harus kita hindari, yaitu yang pertama sifat meminta-minta, karena Rasulullah sangat tidak menyukai orang yang meminta-minta. Yang kedua kikir atau bakhil. Rasul juga membenci orang yang pelit ya. Kikir atau bakhil itu. Nah, bagaimana menerapkan memupuk sifat dermawan dalam diri kita agar kita memiliki sifat dermawan? Yang pertama kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki itu hanyalah titipan Allah. Kemudian meyakini bahwa memberi itu lebih mulia daripada meminta dan membiasakan berbagi kepada sesama. Lanjut ya. Nah, keutamaan orang yang dermawan itu yang pertama mendapat pahala dari Allah tentu saja. Yang kedua tentu saja dekat dengan surga dan otomatis jauh dari neraka. Yang ketiga menjadi penolak bala. Yang keempat disenangi Allah. Dan yang kelima bonusnya adalah disenangi sesama manusia. Sebaliknya kerugian orang yang bakhil, lawan kata dari dermawan adalah tentu saja lawan katanya tadi ya. Yang pertama mendapatkan dosa, yang kedua dibenci Rasul, dekat dengan neraka, jauh dari surga, auzubillah, dibenci Allah dan dibenci manusia. Semoga kita terhindar dari sifat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada beberapa sifat yang harus kita ketahui. Antaranya adalah sifat ipah, yaitu menjaga diri dari sifat meminta-minta. Namun apabila ada orang ingin memberi sesuatu kepada kita, maka hendaklah kita jangan menolak, kita terima saja dengan tetap bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia ya. Nah, kita tidak boleh iri kepada orang lain, tapi ada dua golongan yang harus kita iri kepada mereka. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang dianugerahkan Allah harta yang melimpah, namun ia selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, orang yang dianugerahkan Allah ilmu pengetahuan dan ia selalu memanfaatkan ilmunya kepada kebaikan. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti di lain kesempatan kita sambung lagi dengan materi yang lain lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.